Salam jumpa. Ini adalah video pertama saya untuk kalian pelajar SMP. Tapi untuk kalian pelajar SMA, tidak ada salahnya menyimak video ini. Kenapa? Karena kita akan membahas soal-soal teks prosedur yang dipelajari di kelas 7 SMP dan kelas 11 SMA. Soal-soal dalam video ini saya buat berdasarkan kisi-kisi PAT Bahasa Indonesia masa pandemi yang terdiri dari 2 bab sebenarnya ya. Untuk video kali ini kita akan bahas satu bab dulu, yaitu teks prosedur. Bagi Bapak Ibu guru yang membutuhkan soal-soal dalam bentuk PPT yang nanti akan kita bahas, bisa kontak saya lewat WA yang ada di deskripsi. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Baik anak-anak, ini soal-soal bahasa Indonesia, soal-soal PAT, materi teks prosedur ya. Ini dia soalnya. Perlu saya ingatkan sekali lagi, soal-soal ini saya susun berdasarkan kisi-kisi soal PAT ya, sehingga kemungkinan besar ini pertanyaannya sama, tetapi teksnya tentu berbeda dan redaksinya mungkin berbeda, tetapi inti pertanyaannya sama, sehingga saya pikir ini sangat membantu kalian untuk persiapan PAT. Langsung saja, nomor 1, tujuan teks prosedur tersebut adalah, kalau ada teks prosedur seperti ini kira-kira tujuannya apa ya? Ini biasanya akan muncul di bagian awal ini ya. Maka tujuannya tentu yang A, memandu orang dalam membuat tempe goreng mendoan dengan benar ya. Agar orang lebih menghargai, itu bukan tujuan, itu lebih ke manfaat ya. Kelebihan olahan tempe mendoan dibandingkan dengan olahan tempe lainnya itu tidak terkait dengan cara membuat ini ya. Lalu menjelaskan olahan kuliner tradisional tidak kalah dengan olahan modern, tidak juga. Ini tidak menjelaskan ke situ, tetapi lebih menjelaskan isinya kan, cara membuat. Maka tujuannya A, memandu orang dalam membuat tempe goreng mendoan dengan benar. Nomor 2, manfaat teks prosedur. Kalau kita membaca langkah-langkah seperti ini, kira-kira manfaatnya apa? Ya, manfaatnya tentu ya bisa membuat orang lebih mencintai kuliner Nusantara, khususnya tempe mendoan. Itu manfaat dari teks prosedur ini. Kalau tempe mendoan mengandung protein tinggi, ini tidak menjelaskan tentang kandungan dari tempe itu ya. Agar pedagang olahan tempe mendoan untung, juga ini tidak terkait dengan pedagang. Menjelaskan olahan kuliner tradisional tidak kalah dengan olahan modern, juga tidak membandingkan, karena ini hanya menyebutkan olahan tempe mendoan, tidak ada penjelasan tentang olahan modern ya. Maka manfaatnya yang C. Berikutnya nomor 3, alasan yang tepat bahwa teks tersebut merupakan teks prosedur adalah, untuk menentukan ini teks prosedur atau bukan, ada 3 kriteria. Kita lihat dari isinya, apakah berisi langkah-langkah, ada bahan dan alatnya, ataukah ada tujuan. Dari segi bahasanya, apakah menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nah, kita lihat yang A ini, tujuan yang akan dicapai dijelaskan di bagian awal. Ini benar, ada tujuan di sini. B, disebutkan bahan-bahan, betul ya. C, terdapat penutup sebagai kesimpulan di bagian akhir teks, betul ya. Ini ABC benar, tetapi kita lihat D, terdapat langkah-langkah dan kalimat imperatif atau perintah ya. Ini lebih lengkap yang D. Nah, ini yang harus diperhatikan, hati-hati ketika menjawab soal bahasa Indonesia. Ada kemungkinan jawabannya benar semua, tetapi kamu harus memilih jawaban yang paling benar ya. Jawaban yang paling benar adalah D. Berikutnya nomor 4, kita lihat langkah yang sesuai dengan gambar berikut ini terdapat pada nomor. Kalian perhatikan gambarnya ya. Maka yang sesuai dengan nomor 3 ya. Gosokkan kedua telapak tangan Anda secara bergantian. Jangan lupa menggosok area di antara jari-jari tangan dan juga punggung tangan Anda hingga bersih ya. Maka teliti, amati bentuk atau ilustrasi dari gambar ini, lalu cocokkan dengan kalimat-kalimat ini yang cocok yang mana ya. Demikian kalau besok kalian PAT juga seperti itu. Ini butuh ketelitian, butuh kecermatan. Berikutnya nomor 5, lokasi atau tempat
yang tepat untuk meletakkan teks prosedur tersebut adalah di dapur bisa saja ya, biasanya ada wastafel, kita bisa cuci tangan di sana. Di pintu masuk ya, untuk konteks sekarang di pintu masuk kantor, di pintu masuk rumah biasanya ada tempat cuci tangan ya, sudah menjadi standar sekarang. Di dekat wastafel ya bisa, di tempat umum ya, di pasar, di kantor ya, di sekolah banyak juga disediakan petunjuk-petunjuk seperti ini. Benar semua, tetapi mana yang paling tepat ya tentu yang di dekat wastafel, karena pasti ini berguna karena kita akan mencuci tangan di sana ya. Nomor 6, simpulan yang tepat teks prosedur tersebut adalah simpulan itu kita harus memasukkan pendapat di dalam rumusan kesimpulan kita. Berbeda dengan ringkasan ya. Kalau ringkasan ada 8 kalimat di sini, kalau kita meringkas ya cukup ini dibuat menjadi satu kalimat, tetapi satu kalimat itu mewakili 8 kalimat ini. Nah, yang benar adalah yang B. Ya, ini pendapatnya adalah ia harus rinci, itu harus rinci dan langkahnya cukup banyak ya. Mencuci tangan itu rinci dan langkahnya cukup banyak. Rinci karena ada banyak perintah di sini ya. Menggosok area di antara jari-jari tangan, punggung, lalu ujung jari ya, ibu jari tangan dan macam-macam. Ini rinci dan cukup banyak, ada 8 langkah. Itu adalah kesimpulannya. Nomor 7. Kalimat yang sesuai dengan tema teks prosedur cara menggunakan adalah nomor cara menggunakan. Kalau nomor 1 ini tentu cara membuat ya. Nah, yang gerakkan 2 langkah ini cara melakukan. Posisi keyboard, nah ini cara menggunakan keyboard ya. Taburi roti ini cara membuat. Maka yang benar adalah C. Nomor 8, bagian penutup teks prosedur dengan tema cara membuat. Nah, cara membuat cuci tangan ya, ini pasti cara melakukan. Mudah, murah, sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional ya, ini cara membuat sarapan. Sebaiknya diikuti lagu pengiring dengan judul poco-poco ya, ini cara melakukan senam. Mesin cuci otomatis memang sangat praktis, ini cara menggunakan. Maka yang tepat adalah yang nomor 2. Nomor 9, urutan langkah-langkah yang benar teks prosedur tersebut adalah 1. Ambil sebagian adonan, masukkan gula merah, kemudian bentuk bulat adonan. Haluskan ubi ungu kukus, tambahkan tepung ketan, garam, air, aduk rata. Ya, dari sini sudah bisa disimpulkan ya, ini pasti nomor 1 nggak bisa pertama. Yang kemungkinan nomor 1 adalah nomor 2, haluskan ubi kukus, tambahkan tepung ketan. Ya, ini benar, ini 2, 3 ketemu, ini urut 2, 3 harus urut. Maka yang A dan D ini pasti salah. Kemungkinannya B dan C ya. Haluskan ubi kukus ungu, tambahkan tepung ketan, garam, dan air, aduk rata. Nah, sekarang tinggal bandingkan ini 4 dan 1 ini. Kalau tadi setelah tambahkan tepung, garam, air, aduk rata, apakah lalu ambil sebagian adonan, masukkan gula merah, kemudian bentuk bulat adonan, atau yang 4 dulu, rebus air. Nah, ini tentu dibuat dulu ya, dibentuk dulu ya, baru rebus air ya. Lalu setelah itu baru masukkan adonan. Ya, ini 4 dan 5 ini harus urut, ini rebus air lalu masukkan adonan. 5 ini tentu setelah 1 ya, sebelumnya 1 dulu lalu 4, 5. Maka yang benar yang C. Nomor 10, bagian penutup yang tepat untuk melengkapi teks prosedur tersebut adalah ini prosedurnya menggunakan masker double ya, masker double. Maka penutupnya apa? Semoga kita dapat terhindar dari segala macam virus dan sehat, selalu sehat ya, ini sesuai ya. Virus corona masih mengancam sendi-sendi kehidupan kita. Ini tidak terkait dengan masker double ya.
Sangat penting untuk selalu memakai masker ketika beraktivitas di rumah. Ini ya terkait dengan masker, tetapi tidak terkait dengan penggunaan masker double ya. Yang betul yang A. Berikutnya nomor 11, kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang teks prosedur tersebut adalah, nah ini kebetulan di bagian nomor 5 terakhir ya, masukkan bahan es krim, susu, heavy cream, gula, vanila, dan kantong ziplock ya, kantong plastik yang ada penguncinya itu ya. Tutup rapat perekatnya, campur es batu dan garam, satu kantong ziplock dengan ukuran lebih besar. Oke. Masukkan kantong ziplock berisi bahan es krim yang nomor 1 ini ke dalam yang nomor 3 ini tentunya. Nah, lalu apa yang dilakukan berikutnya? Es krim siap dihidangkan ya, salah ya, tentu belum jadi ya es krimnya ya. Tutup rapat, goyang-goyang sekitar 10 menit atau sampai menjadi es krim. Nah, ini tepat, ini yang B. Tutup rapat, diamkan sekitar 20 menit atau sampai menjadi es krim ya. Kalau diamkan tentu nggak bisa jadi es krim ya. Yang betul yang B ya. Berikutnya nomor 12. Bagian tujuan yang tepat untuk melengkapi teks prosedur tersebut adalah, tujuan itu tentu di bagian awal ya, setelah judul, tujuan, lalu langkah-langkah ya. Bagian tujuan kita lihat, semoga kita dapat terhindar dari segala macam virus dan selalu sehat, terlebih dalam masa pandemi yang melanda. Berikut adalah semoga ini tentu tidak bisa menjadi tujuan ya. Virus corona masih mengancam sendi-sendi kehidupan kita harus selalu menerapkan prokes dengan disiplin. Berikut adalah, nah ini salah satu prokes ya. Salah satu prokes adalah menggunakan masker, tetapi tidak disebutkan ini secara spesifik maskernya. Maka yang tepat yang C, karena ini jelas disebutkan penggunaan masker double harus dilakukan dengan cara yang benar. Nah, ini menjadi tujuan, maka cara yang benar bagaimana? Ada di dalam langkah-langkah ini. Sebentar. Jadi nomor C ini yang tepat. Kalau B tadi terkait dengan prokes, tetapi kan tidak hanya satu menggunakan masker, ada prosedur yang lain. Itu berarti yang betul C ya, karena ini terkait dengan masker double, ini kata kuncinya. Lanjut nomor 13. Ada gambar 1 ini, 2 ini, 3 sedang mencuci tangan ya. Urutan yang tepat ya, tentu nomor 2 dulu ya. Kita basahi kita basahi tangan kita, berarti nomor 1 jelas salah ini ya, yang A. Setelah nomor 2 kita memakai sabun ya, 2 1 berarti kemungkinan B dan C. Lalu 3 2 1 3 ya, 2 1 3 berarti jawabannya yang 2 1 4 ya. Ini karena ini dibersihkan dulu baru setelah itu dibilas ya. 2 1 4 3. Oke, selanjutnya nomor 14. Kalimat pasif dalam teks prosedur tersebut terdapat pada nomor, kalau pasif langsung saja dicari yang berawalan dengan D. Kita lihat yang A, yang nomor 1 tidak ada D-nya, nomor 2, ini ada, ditekan. Ini D. Kita lihat kalimatnya, masker bedah ditekan. Ya, ini kalimatnya pasif ya. Nomor 3 ada enggak ini? Ya, nomor tidak ada ya. Nomor 4 dikaitkan. Nah, ini. Sedangkan kalimat-kalimat yang lain tidak ada. Nah, dari 2 ini sudah ketemu ya. Yang penting D itu saja sudah menjadi kriteria pasif. Berarti 2 dan 4. Itu kalau menentukan kalimat pasif secara sederhananya begitu. Kebetulan kalimat-kalimat yang lain tidak ada yang berawalan dengan D. Nomor 15, kalimat yang menggunakan kriteria batasan artinya dibatasi, misalnya jumlahnya, ukurannya, banyaknya gitu ya, biar hasilnya seperti yang diharapkan. Nah, yang dibatasi ini ya 3,
lapis kain ini ya, ini dibatasi, artinya kalau kurang dari 3 lapis ya hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan ya, terdiri dari 3 lapis kain. Lapisi masker bedah dengan masker kain yang terdiri dari 3 lapis kain. Kalau hanya 1 lapis atau 2 lapis ya hasilnya nanti tidak seperti yang diharapkan. Berikutnya nomor 16, kalimat yang terdapat keterangan cara terdapat dalam teks tersebut adalah keterangan cara, gampangnya adalah dengan ya, ada kata depan dengan. Dengan itu bisa keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan penyerta. Kalau cara berarti ya tidak ada alat di situ, sederhananya begitu. Kita cari yang ada kata depan dengan. Nomor 1 tidak ada, nomor 2 ada dengannya enggak, tidak ada. Nomor 3 dengan masker. Nah ini dengan masker. Lalu dengan masker kain ya, dengan masker kain ini kalau dengan masker kain berarti alat ya. Ini keterangan alat. Ya, ini dengan baik. Nah, ini dengan baik. Kalau dengan masker kain berarti ini keterangan alat, yang tidak ada alatnya itu adalah keterangan cara. Yang nomor 4 ya, yang lain tidak ada kata depan dengan. Sekali lagi, kalau ditanya keterangan cara, alat, ya ini dominan di dalam teks prosedur, ada banyak keterangan cara dan alat. Caranya cari yang ada kata depan dengan. Berikutnya nomor 17, kalimat yang tidak menggunakan kata berakhiran kan, ya, kalimat perintah itu salah satunya dibentuk dengan akhiran kan. Yang tidak ya menggunakan kata berakhiran kan, kalau kupas, pembungkus daun tempe mendoan, anginkan. Nah, ini ada anginkan, ini akhiran kan, kata dasarnya angin. Haluskan, ada kan, kata dasarnya halus. Masukkan, ya, ada kan di sini. Panaskan, masukkan. Balik tempe dengan hati-hati, jangan sampai tempe matang. Nah, ini tidak ada kan. 6. Goreng setengah matang, sebaiknya sampai tempe berwarna kuning agak pucat. Ya, ini tidak ada kan. Angkat, tiriskan, kan di sini. Hidangkan, kan di sini. Ya, ketemu ya. Berarti masukkan 6 dan 7 ya. Ini yang tidak ada itu adalah 6 dan 7. Berikutnya kalimat saran dalam teks tersebut adalah saran, menyarankan, tidak harus ya, tetapi sebaiknya. Nah, ini biasanya dengan kata-kata sebaiknya, menyarankan, biar hasilnya seperti yang diharapkan. Ya, ini kata sebaiknya, ini tanda atau ciri kata kunci dari saran itu ada kata sebaiknya. Jawabannya nomor 7. Berikutnya, kalimat yang menggunakan kata keterangan alat, ya tadi sudah saya singgung, keterangan berarti ada dengan, kalau ada alatnya ya berarti itu adalah keterangan alat. Ya, dengan mana dengan ini, haluskan bumbu dengan blender ya, ini blender adalah alatnya. Jelas sekali, berarti keterangan alat nomor 2. Gampang ya. Terakhir nomor 20, kalimat yang menggunakan keterangan cara ya cari dengan lagi ya, dengan hati-hati ya, ini dengan hati-hati. Kalau dengan dengan blender tadi berarti itu alat ya, dengan hati-hati ini keterangan cara. Jawabannya B. Demikianlah video pertama yang membahas soal PAT Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Dukung saya ya dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Silakan tulis di komentar atau pertanyaan mungkin, saya akan bantu menjawab. Sampai jumpa di video kedua yang akan membahas surat pribadi dan dinas.